Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini untuk data dokumentasi pribadi, kita coba untuk analisa saham portofolio kita yaitu Dewa. Dewa ini sideways sudah beberapa hari ya, sudah dari tanggal 7, 8, 9 artinya sudah hampir 2 hari lah. 2 hari ini dia sideways di harga 800-an lah. 810 sekarang update-nya. Kemarin Dewa 800, sekarang 810. Kita cek ini stock pick tanggal 10 Januari 2026. Harga kita di 675. Kita cek di pergerakan ininya dulu ya. Pergerakan analisa transaksinya dulu. Dewa, gimana Dewa kabarnya? Dewa, wih mantap nih. Dulu. Jadi alat trading ya, meskipun ini grafiknya naik nih gitu. Ditradingkan tapi dijagain harganya, menarik, so interesting lah. Itu kita screenshot ya. Dewa kemarin asingnya belum masuk itu Dewa. Bandarmologinya set MM-nya bener ini trading. MM-nya trading, kemudian siapa bandarnya ini? AKZPYP. Yang naikkan harga AKZPYP. Gimana barangnya ya? AKZP. Dia akumulasi tradingnya gini, kayaknya ditradingkan nih kayaknya. Dewa ini saya close dulu lah PTR yang tadi. Oke, Dewa kemarin yang kemarin tanggal 9 ini nih. AKBK YP. AKZPYP. AKYP. ZP YP-nya ada di sini, dia belanja gede juga nih. 200. ZP-nya kecil. Retailnya luar biasa ganas. Ini Proxum kemarin nih. YP-nya akumulasi besar. AK-nya dia jualan. ZP-nya dia akum. Kita cek inventorinya nanti ya. Ini Proxumnya dulu kita cek ya. Artinya secara Proxum market makernya masih akumulasi. Proxum tanggal 9 Januari 2026 M mulai akumulasi. Jadi asingnya ini kelihatan YUYP ZP. Nah ini kan asing nih PK. Ya ini asing akumulasi meskipun tidak terlihat ya, tidak begitu masif. Tapi ini sinyal bagus bagi Dewa. Itu maka ini saya coba hijaukan ya. Oke, cek inventorinya dulu. Nah, ini cek inventorinya. YPZP. Wah, ini ZP YP. AKZP mulai akumulasi 1 Agustus. Kita cek tanggal 1 Agustus ya. 1 Agustus. Siapa ini barangnya, siapa ini? AKZP. Enggak ada AKZP. Udah enggak ada barang AK. Ini. Tapi dia kenapa out ya? Jualan segini ya? MG kemarin dia guyur ditampung sama ini AK YP-nya belanja. Oke, kita cek yang lain dulu lah.
YP yang paling gede nih, YP 30 Desember baru nih. 30 Desember. Oke, kita cek YP ya. Dia akumulasi dari 15 Oktober sepertinya YP. Kalau dari sini YP mulai akumulasi 15 Oktober. Kita cek dia ngumpulin enggak ya gitu. Kita screenshot jumlah barangnya YP. Oke, berarti jumlah barang YP per tanggal 9 Januari 2025 dia bertambah. ZP AK akumulasi sejak 1 Agustus. Kalau 1 Agustus 1 Agustus ZP nggak ada dia barangnya, udah habis kayaknya. 1 Agustus nggak ada barang di situ. Kita cek lagi. Tanggal berapa ya? Tanggal 1 Agustus MM-nya. YP dan ZP ininya bukan AK ini. MM-nya AK-nya trading. Oh, AK-nya trading. Jadi yang ngumpulin barang YP. Tapi AK-nya trading. Kita cek, bisa cek di ini ya, inventory. Kita mulai tanggal 1 Agustus coba. Kita setting di tanggal 1 Agustus. Tikernya Dewa. Kemudian kita pilih auto dulu lah. Oke, XL-nya ini BK Semerawu di bawah, CC MK trading semua, RX PXA XC. Oh iya, XC retail tinggi ya, tapi XL lebih tinggi. YP ini lebih gede. ZP AK nih. AZ BP kita hilangkan. LG LG yang buang barang sepertinya dia. LG, nah ini YP AK ZP, tapi jumlah barang mereka tipis di situ. Paling dominan di XL ya. Kalau YP-nya terlihat akumulasi, AK-nya distribusi, ZP MG nih. MG datanya ZP padahal. Oke. Kita update ya. Sepertinya semuanya trading aja nih. Gak ada yang ngumpulin barangnya secara masif ya di Dewa. Siapa market maker ya? Paling tinggi sih kalau dari asing sih YP. Kalau dari itunya YP kalau paling tinggi. Oke, kita cek SID-nya. SID-nya Dewa gimana ya? SID-nya Dewa, profilnya udah keluar belum ya SID-nya? Desember sudah keluar. Kita cek, kita update. SID-nya bertambah drastis, luar biasa SID-nya. Retailnya cukup kuat, cukup banyak banget nih di Dewa. Sebenarnya agak berbahaya ya gitu. Proxumnya tanggal 9, kita cek ya, tanggal 9 Januari
Kita cek YP-nya dia bener, akum dia. YP akum. Nah, YP-nya ini nih. YP-nya akum. XL-nya luar biasa. AK-nya trading di sini, kemudian ZP-nya. Nah, ini akum kecil ya. Di bawah. Nah, ini. Tapi secara ini sih tadi udah saya screenshot ya. Proxumnya YP tambah barang. Jadi asingnya akumulasi sebenarnya. Asingnya akumulasi. Tapi kita harus berhati-hati dengan kadang-kadang di sini kita berhati-hati dengan MG ya. Kita cek inventory MG-nya dari tanggal 1 Desember. Nah, ini kita cek ya 1 Desember. MG-nya oke. It's good. Kemarin MG-nya jualan. Tapi ya nggak terlalu signifikan ya barangnya MG nggak guyur lah dia. Besok sepertinya kalau MG-nya belanja masif bisa ditarik dan AK-nya AK MG kan. Nah, kita cek nih. Nah, kita cek MG-nya kemarin jualan. Nah, ini tanggal 9 Januari. Kemarin tuh MG dan AK-nya jualan dia. Nah, kita cek ya. Nah, YP dan ini AK ada di sini. MG-nya top seller. Luar biasa. Jadi kemungkinan, nah ini. Kemungkinan estimasi saya Senin harganya akan get up. Inventory MG-nya ada di sini. Gitu, dan besok saatnya dia belanja bersama AK gitu ya. Besok dia belanja bersama AK. Nah, ini ya. Oke. Hari Senin kita cek ya. Hari Senin diprediksi MG dan AK akumulasi. Karena dia kan trading nih. Akumulasi ditambah dengan akumulasi dari yang konsisten dari YP begitu. Jadi itu yang menyebabkan indikasi harga akan naik. Prediksi harga akan naik. Nah, begitu. Ini saya kasih warna hijau di sini. Kemudian kita cek teknikalnya ya, teman-teman ya. Oh, ini. Dewa kita cek MFI-nya di 87, MFI 87, oke. RSI ini cukup bullish ya, ini ya. 76. RSI-nya di 76 ya. 76. BB atasnya, Bollinger Band atasnya 860 ya. 860 sorry ya. 860. Jadi kemungkinan akan naik ke sini nih, teman-teman. Gitu, akan naik ke sini, mungkin akan nembus sedikit ke 860. MA20-nya di harga 635. 635 jauh sih ini. Artinya harga Dewa sekarang di atas dari MA20-nya, di bawah BB Bollinger Band atas di 860, prediksi akan naik ke 860 di hari Senin. Gitu. Kemudian kita cek newsnya ya. Newsnya tentang Dewa ada nggak gitu, kita cek ya. Dewa. Kita cari newsnya, ada news nggak di Dewa. Kita cari berita ya tentang Dewa. Dewa. CN ya ini.
Rekomendasi tanggal 9 bulan 1 eksekutif. Oh, ini kemarin ya, tanggal 9 ya. Tanggal 9 pagi. Ini saya jual. Kalau saya ada. Oke. Apa dampaknya ya ini ya ke harganya? Nah, ini Freeport berubah. Emang Dewa ada ya? Ya Dewa ada nih. Saya sempat gara-gara kuat. Oke. Oke. Oh, dia ada masuknya MSCI tapi ya masih ini Dewa. Berita lama. Nggak ada berita. Beritanya masih, artinya dia masih story-nya masih on. Investor.id kita cek ya. Dewa info ya. Muncul sinyal Dewa garap nikel. Oh, apa nih? Nikel. Kita melihat tambah nikel dan bauksit. Apa nih, bener nggak nih? Nah, ini harus kita konfirmasi ya di IDX. Oke, kita cross check ini. Menarik. Oke. Kita cek ya. Saya dari ChatGPT Dewa, mana Dewa? Nah, ini Dewa. Konfirmasi. Konfirmasi beritanya di website IDX. Oh, belum terkonfirmasi. Tidak ada. Ya, ini rumor ya. Rumor untuk saham Dewa, tapi ngelihat asingnya beli sih harusnya ada isu yang ini ya. Atau di keterbukaan informasi. Atau cari di website resminya. Enggak ada. Berita itu kadang-kadang emang menyesatkan kadang-kadang. Tapi ini perlu ini ya. Tapi secara broker summary ini oke sih gitu. Secara proxum, secara
volume harga dijaga sideways, kemudian di bandar value-nya ada kenaikan, MACD-nya lagi bullish, harganya masih uptrend, MFI-nya naik, ya RSI-nya dijaga. Oke, ini very good condition untuk Dewa ya. Oke, Dewa menarik. Dewa secara teknikal juga ini nggak bisa udah lama ini. Oke, saya hapus, kita cek ya. Saya taruh sini, tolong dianalisa data teknikal di atas. Oke, biarkan ChatGPT yang bekerja membantu kita analisa ya. Pulih sempurna, oke good. Kalau ini belum ada patah tren, bagus. Support resistannya tadi 860 kan ya, ini psikologis kalau breakout ya. Nah, ini breakout di atas ya, maka akan tembus dia Bollinger Band. Nah, lagi di atas, lagi lari sahamnya. Volume oke, masih di MFI-nya, aduh. Oke, masih cukup oke lah ya untuk Dewa. Sepertinya kita bisa antri beli, tapi kita lihat kondisi di hari Senin ya. Saya harap sahamnya belum lari begitu. Secara struktur sideways, nih saya suka yang sideways saja. Tapi ada aku kadang-kadang yang kita nggak terlalu percaya lah dengan ini ya, maksudnya analisa dari ChatGPT. Kita perlu lihat langsung juga kondisinya. Kalau menurut kita oke, kita punya conviction mengatakan kita oke ya kan, lihat inventory MQ-nya gitu kan. Kalau jadi habis dia harganya turun, nah ini MQ-nya jualan ya kan, harganya turun nih jepret ya kan, harga turun jepret gitu, turun jepret ya kan. Pokoknya kalau MG-nya jualan, titik-titiknya itu kemungkinan mungkin hampir 70% itu sahamnya turun gitu. Jadi kalau misalkan di sini dia karakternya zigzag seperti ini. Nah, zigzag nih. Kalau sudah di sini separuh-separuh ya, artinya kemungkinan kita 50-50. Gitu. 50-50 untuk dia akan naik atau akan turun gitu. Tapi biasanya kalau sudah kayak gini dia akan naik lah gitu. Kalau naik sedikit mungkin ya. Baru kalau secara inventory dia di 0, nah ini kemungkinan sahamnya akan terbang gitu. Jadi kemungkinan besok akan naik, prediksi saya ya akan naik sedikit ya. Tapi untuk terbang sepertinya membutuhkan waktu lagi gitu untuk bisa terbang kembali ya. Itu analisa saya untuk saham Dewa. Jadi mungkin saya akan masuk ya di awal-awal kalau memang harganya tidak gap up tinggi gitu, tidak gap up ya, tidak naik terlalu tinggi gitu. Oke, baik, terima kasih untuk ini baik, berikut analisa saham Dewa ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.